Warisan berharga bagi manusia. Renungan diinspirasi dari Injil Yohanes bab 16 ayat 12 sampai dengan 15. Masih banyak hal yang harus kukatakan kepadamu, tetapi sekarang kamu belum dapat menanggungnya. Namun, apabila Ia datang, yaitu Roh kebenaran, Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab Ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya itulah yang akan dikatakannya, dan Ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Ia akan memuliakan aku, sebab Ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya dari aku. Segala sesuatu yang Bapa miliki adalah milikku. Sebab itu, aku berkata, Ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya dari aku. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Yesus memilih 12 murid yang secara simbolis mewakili 12 suku Israel. Selama 3 tahun mereka hidup bersama Yesus untuk belajar dan memahami ajarannya. Namun, Yesus menyadari bahwa masih banyak hal yang belum dapat mereka pahami. Karena itu, Yesus menjanjikan Roh Kudus, pribadi ketiga dari Tritunggal Maha Kudus, turun mendampingi para murid. Melalui Roh Kudus, para murid, termasuk kita sebagai pengikut Kristus, memperoleh keberanian untuk bersaksi. Dan akhirnya, misi kedatangan Yesus, misi penyelamatan umat manusia, dapat menjangkau semakin banyak manusia. Roh Kudus memberi kita hikmat, petunjuk dalam mengambil keputusan, penguatan di tengah pergumulan dan penghiburan. Bacaan Yohanes bab 16 ayat 12 mengingatkan saya akan perang orang tua dalam mendidik anak. Dalam mendidik anak, saya memberikan pendidikan secara bertahap, sesuai dengan perkembangan, situasi, dan kondisi yang dihadapi anak-anak. Saat masih balita, diajarkan kemandirian dalam makan dan minum, sementara kebersihan diri di toilet masih dibantu. Saat memasuki usia remaja, belajar tata krama, menjaga diri, memahami perbedaan gender, serta bahaya narkoba. Ketika mulai menggunakan ponsel, diingatkan untuk menghindari konten yang tidak sesuai. Saya tidak mengajarkan semuanya sekaligus, karena mereka memiliki keterbatasan dalam memahami sesuatu. Jika saya memaksa mereka untuk mengerti hal-hal yang belum siap mereka terima, hal itu akan membuat mereka bingung, menolak, atau mungkin bahkan bisa merusak perkembangan mental mereka. Karena itu, saya membimbing mereka setahap demi setahap sesuai dengan perkembangan kematangan fisik dan psikologi mereka. Demikian pula cara kerja Roh Kudus dalam kehidupan manusia. Roh Kudus selalu hadir, menuntun dalam setiap situasi,
mengarahkan suara hati, dan membantu dalam mengambil keputusan. Tetapi Roh Kudus tidak langsung membuka semua kebenaran sekaligus, melainkan menuntun manusia secara bertahap sesuai dengan pengalaman hidup manusia, agar manusia dapat memahami dan menjalankannya dengan baik. Bukankah ini warisan paling berharga bagi manusia dalam siara hidup di dunia? Kompas bagi hidup kita. Tantangannya adalah, apakah kita peka mendengar dan mau mengikuti bimbingan Roh Kudus? Mari kita berdoa. Ya Roh Kudus yang telah diutus Tuhan untuk senantiasa mendampingi kami, bukalah mata hati, kepekaan kami, agar senantiasa dapat merasakan dan memahami petunjuk dan arahan-Mu, sehingga kami senantiasa hidup sesuai dengan kehendak Yesus yang mengutus-Mu kepada kami. Amin.